Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, tambahan dari Ibnu Rajab 8 hadis terhadap 42 hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis ke-46. An Abi Burdah an abihi an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman. Dari Abu Burdah, dari ayah beliau, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW itu mengutus Abu Musa Al-Asy'ari ke Yaman. Fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha. Kemudian Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang minuman yang dibuat di sana. Apa minuman yang ada di Yaman? Nabi Muhammad SAW menanyakan hal ini dalam rangka untuk menjelaskan hukum dari minuman-minuman tersebut. Maka ini dari sini kita bisa ambil faidah bahwa seorang ulama, seorang yang berilmu, seorang ustaz, dai itu harus mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Minuman apa yang tersebar, makanan apa yang tersebar, fenomena apa yang tersebar. Di Indonesia sekarang banyak judi online, betul tidak? Kemudian mohon maaf ini apa namanya? Open BO. BO itu apa? Anda juga bukannya BO itu bimbingan orang tua, bukan? Anda nggak paham. Maksudnya yang Anda paham itu zina, tapi maksudnya apa itu? Anda kulihat. Itu zina, betul tidak? Nah, apalagi banyak sekali. Maka ini harus dijelaskan hukumnya. Padahal ini sudah jelas-jelas haram, tapi tetap harus selalu dijelaskan hukumnya kepada kaum muslimin. Maka ini tidak hanya tugas dari para ulama, dari ustaz, dai, penuntut ilmu juga harus mengambil bagian. Ya. Maka kita sering mengatakan, kalau antum sudah bisa ngajar, ngajar. Kalau belum bisa, minimal ramaikan medsos antum dengan faedah-faedah kebaikan, faedah ilmu. Ya. Jadi kaum muslimin membutuhkan untuk selalu di reminder, ada nasihat yang mengingatkan mereka, ini hukumnya haram, ini jelas keharamannya, ini judi, ini zina, ini khamr, jelas ini keharamannya. Maka apalagi yang belum jelas keharamannya. Nah ini kalau belum jelas keharamannya, kalau butuh ilmu, tentunya ini adalah yakni membutuhkan penjelasan dari para ulama. Faqala wa ma hiya? Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa minuman yang ada di sana? Qala al-bid'u wal mizr. Al-bid'a wal mizr. Abu Musa Al-Asy'ari kemudian menyebutkan dua nama minuman di sini, al-bid'a dan al-mizr. Faqila li Abi Burdah, mal bid'a? Kemudian Abu Burdah, perawi dari hadis ini, itu ada yang nanya kepada Abu Burdah, apa itu bid'a? Jadi ini istilah yang ada di zaman Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW langsung paham. Tapi setelah sekian generasi, yakni orang nggak paham apa itu bid'ah. Maka Abu Burdah menjawab. Jadi ingat bahwa hadis ini dari Abu Burdah, dari bapaknya, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi sudah berapa generasi itu, ya kan? Maka ditanya kepada Abi Burdah, apa itu bid'ah? Maka Abu Burdah menjawab, bid'ah itu adalah nabidhul asal. Nabidh yang berasal dari asal. Asal itu apa? Asal itu madu. Ya, sedangkan wal mizr nabidhus syair. Sedangkan mizr itu adalah nabidh yang terbuat dari syair, gandum. Gandum putih. Nah, nabidh itu sebelum kita lanjut, karena Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda di sini ketika disebut oleh Abu Musa Al-Asy'ari, minuman yang ada di Yaman adalah al-bid'a dan mizr, yaitu nabidh, cuma dari bahan yang berbeda. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram.
Nah, sebelum kita membahas hal ini, apa itu nabith? Nabith itu adalah yakni ketika kita punya air, kemudian kita taruh ke dalamnya misalkan kurma, ya. Kemudian kalau misalkan kurma tersebut ditinggalkan, dibiarkan begitu sampai airnya itu manis, ini nabith. Nah, kalau ini tidak memabukkan, maka ini masih halal sesuai dengan hukum asal. Kan asalnya air, betul tidak? Air halal, kurma halal. Ketika dicampur kemudian membuat airnya itu manis, maka kalau masih bersifat tidak memabukkan, maka ini hukumnya tetap halal. Tetapi ketika sudah berubah menjadi memabukkan, ini yang kemudian menjadi haram. Nabith tidak hanya dari kurma, bisa dari anggur, bisa dari asal, madu, bisa dari syair, gandum, bisa dari yang lain-lain. Maka kaidahnya adalah ketika itu dicampurkan ke dalam air kemudian masih belum memabukkan, maka itu tidak masalah. Tapi kalau sudah bersifat memabukkan, maka ini haram. Ya, ini nabith. Nah, sekarang kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW itu mendengar dua minuman tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa yang diminum oleh orang-orang tersebut itu bukan ketika masih tidak bersifat memabukkan, itu sudah bersifat memabukkan. Nabi Muhammad SAW paham kondisi orang-orang di zaman beliau. Makanya beliau langsung mengatakan, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting. Hadis ini diriwayatkan di Bukhari, hadis yang sahih. Ini sebuah kaidah fikih yang sangat penting. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Para ulama menjelaskan, baik itu berupa minuman atau berupa makanan misalkan. Kalau itu bisa memabukkan, maka ini hukumnya haram. Kalau dia adalah berupa minuman, cairan yang memabukkan, maka itu disebut sebagai khamr. Bahkan ya, berdasarkan sebagian ulama menyebutkan berdasarkan hadis kullu muskirin khamr, setiap yang memabukkan itu khamr. Bahkan yakni walaupun itu berupa makanan atau daun seperti ganja dan semacamnya ya, maka dia juga bisa disebut sebagai khamr. Walaupun penggunaan kata khamr biasanya kita langsung mengacu kepada kalau itu berupa cairan. Tetapi di sini illahnya apa? Illah itu apa? Illah itu adalah sebab keharaman. yakni mengapa khamr itu dilarang dalam syariat? Karena dia memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Taib. Dari sini jelas dari hadis yang ada di hadis nomor 46 ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa illah mengapa hal tersebut diharamkan karena ini memabukkan. Jadi makanya tadi kita sampaikan bahwa kalau misalkan kita bicara ganja, narkoba begitu ya, yang mana efeknya itu lebih parah daripada khamr, ini lebih haram lagi hukumnya daripada khamr. Kalau khamr saja haram, maka narkoba yang efeknya bisa diteliti oleh orang-orang begitu ya, efeknya lebih berat daripada khamr, maka ini hukumnya lebih haram lagi. Maka setiap yang bersifat memabukkan itu haram. Apa contoh lain misalkan? Orang biasanya meracik-racik sendiri dari baygon dari mana itu? Oplosan apalah, terserah kreasinya. Selama itu bersifat memabukkan, maka itu haram. Baik. Sekarang ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram." Apa yang kalau banyak itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Sesuatu yang kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak itu bersifat memabukkan, maka jika itu dikonsumsi secara sedikit, maka hukumnya haram, walaupun tidak mabuk ketika sedikit. Ini sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini kaidah fikih yang kedua yang kita pelajari sekarang. Yang pertama tadi hadis ini, kullu muskirin haram. Hadis ini sekaligus berfungsi sebagai kaidah.
Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Jadi kalau misalkan manusia sudah pergi menjelajah ke Mars, kemudian di sana menemukan material baru yang memabukkan, halas, hukumnya haram. Ya, dimanapun tempatnya antum temukan itu memabukkan, hukumnya haram. Sekarang kaidah fikih kedua yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang kalau dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka sedikitnya dari hal tersebut walaupun tidak memabukkan, maka itu juga haram. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, karena walaupun itu tidak mabuk, ini adalah dzari'ah, ini adalah jalan yang membuat orang itu kalau sudah dia bisa mengkonsumsi sedikit, dia akan lama-lama mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Ini adalah dzari'ah, ini adalah jalan yang bisa menuju kepada keharaman. Ya, kalau dia mengkonsumsi sedikit demi sedikit, yang awalnya mungkin tidak mabuk, tapi lama-kelamaan nanti akan berujung kepada makin lama makin banyak yang dikonsumsi sehingga mabuklah dia. Makanya di dalam syariat ada yang namanya sadduz dzara'i atau sadduz dzari'ah, menutup jalan yang bisa menuju kepada keharaman. Nah, sadduz dzari'ah ini adalah di antara dalil yang banyak digunakan oleh para ulama dalam masalah fikih. Nah, ini di antaranya. Ya, dipraktek atau dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini. Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka jumlah sedikitnya itu jumlah sedikitnya itu hukumnya tetap haram. Walaupun belum mabuk, walaupun tidak mabuk. Jadi minum khamr, kalau misalkan orang tersebut yakni minum 2 teguk baru mabuk, maka minum setetes dari khamr tersebut itu juga haram bagi dia. Tidak perlu menunggu mabuk. Minum setetes saja, ya, maka ini haram. Kenapa? Karena tetesan khamr tersebut ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak akan bersifat memabukkan. Sekarang pertanyaannya adalah demikian pula misalkan alkohol, ya. Bagaimana kalau misalkan orang itu misalkan makan tape. Kalau dalam jumlah banyak, antum makan tape dalam jumlah banyak, apa yang terjadi? Pusing, kemudian sakit perut. Tetapi karena itu bukan mabuk, itu pusing, beda dengan mabuk. Itu sakit perut, beda dengan mabuk. Maka makan tape dalam jumlah sedikit tidak masalah. Makan tape dalam jumlah banyak sehingga pusing tidak boleh dalam syariat, karena itu akan memberikan penyakit. Jadi walaupun itu tidak mabuk, kalau kita tahu bahwa kalau kita mengkonsumsi tape 2 bungkus dikuasai sendiri, ya 2 bungkus besar dikuasai sendiri sehingga sampai gelegean dan pusing, ini bukan mabuk. Berbeda dengan mabuk dari khamr. Karena berbeda hukumnya, berbeda kondisinya, maka secara hukum berbeda. Karena illah mabuknya khamr tidak ada di sini. Sehingga makan tape kalau dalam jumlah banyak, dia bisa jadi haram dari sisi ini bisa membahayakan diri kita, bukan karena ini termasuk khamr. Tapi makan sedikit, berarti kalau makan tape dalam jumlah sedikit secukupnya, ya nih, maka itu tidak masalah. Tetap dalam hukum asal kehalalan dari makanan. Ya, jadi hukum asal dari makanan dan minuman itu adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian di bumi seluruhnya. Apa yang ada di bumi seluruhnya Allah ciptakan untuk manusia. Jadi hukum asalnya halal. Sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Nah, ini dia. Ini dalil yang menjelaskan keharaman khamr. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Setiap yang memabukkan itu disebut sebagai khamr. Sesuatu yang ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Barang siapa sesuatu yang kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak kemudian bisa mabuk, maka dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap haram walaupun tidak mabuk. Baik. Sekarang kalau kita sudah paham masalah ini, kita lihat misalkan dalil-dalil yang mengharamkan khamr, khususnya dari Al-Qur'anul Karim, karena di Al-Qur'an banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan masalah khamr.
Yang paling utama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian sesembahan untuk berhala, kemudian mengundi dengan anak panah, itu adalah rijsum min amali syaitan, kotoran dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka tinggalkanlah, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, semoga kalian itu beruntung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa 4 hal ini, khamr, judi, kemudian berkorban, berikan sesembahan untuk berhala, kemudian mengundi dengan anak panah, ini termasuk kotoran, termasuk perbuatannya syaitan, termasuk mengikuti amalan dari syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini tidak hanya haram, tetapi ini bentuk mengikuti perbuatannya syaitan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini, ya, ini jelas sekali bahwa yang namanya khamr itu disebutkan pertama kali di situ, ini adalah yakni haram. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa khamr itu disebut sebagai ummul khaba'ith. Apa itu? Induk dari seluruh keburukan. Ya, karena ketika seseorang minum khamr, maka dia itu yakni dia akan bisa melakukan hal-hal yang lain tanpa dia sadari, kemaksiatan, kemadharatan, mara bahaya yang lain, perbuatan kriminal yang lain yang tidak akan dia lakukan ketika misalkan dia tidak mabuk, bisa jadi dia lakukan ketika mabuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum khamr itu dengan tegas disebutkan hukumnya haram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat, yakni janganlah kalian mengerjakan salat ketika kalian itu mabuk, sampai kalian itu mengetahui apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian bicarakan. Karena kalau dalam kondisi mabuk, orang itu enggak paham, tidak sadar apa yang dia bicarakan. Jadi ayat ini itu adalah pada fase di mana khamr itu, ya, belum dengan tegas diharamkan. Karena pengharaman khamr itu memiliki beberapa fase dalam sirah, ya. Jadi fase sebelum diharamkan secara tegas ini adalah termasuk kotoran dari perbuatan syaitan. Sebelum itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian itu mendekati salat, yakni mengerjakan salat ketika kalian itu mabuk, sampai kalian itu bisa menyadari apa yang kalian ucapkan. Berarti enggak mabuk lagi. Berarti ketika mabuk, berarti seseorang itu tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia lakukan. Makanya para ulama menjelaskan berapa banyak orang yang ketika mabuk dia melakukan hal-hal yang ajaib, ya. Seperti misalkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan bahwa di sebuah negeri kafir ada orang yang yakni menuju kepada ibunya sendiri, kemudian mau menzina karena mabuk, mau menzinai ibunya sendiri. Kemudian tentunya ibunya tidak mau, kemudian orang ini balik menuju ke dapur, ambil pisau, kemudian mengancam mau bunuh diri. Akhirnya ibunya takut, kemudian ya sudah, bolehlah dalam rangka untuk menyelamatkan anaknya itu. Akhirnya mereka zina, kemudian setelah itu, setelah sadar, sampai pagi setelah sadar, anaknya kemudian baru sadar bahwa telah zina dengan ibunya sendiri. Kemudian dia masuk ke kamar mandi, bakar dirinya sendiri. Subhanallah. Coba bayangkan, gara-gara mabuk. Ya, maka khamr adalah ummul khaba'ith, induk dari keburukan-keburukan. Berapa banyak masalah di negeri kafir yang khamr itu dibolehkan, yang khamr itu menyebar luas, yang khamr itu legal dibeli. Ada di supermarket bisa dibeli dengan mudah. Udah kayak jus. Ketika khamr itu dibolehkan dan tersebar seperti itu, kita lihat bagaimana madorotnya. Orang kemudian tiba-tiba nembak, ya, menembak sana sini, datang ke sekolah nembak anak kecil. Kenapa? Alasannya apa? Mabuk. Orang tua kehilangan anaknya, istri kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, anak kehilangan orang tuanya di jalan. Kenapa? Karena ada orang secara random karena mabuk lewat
habis itu ngelihat orang ini kok kayaknya saya pengen bunuh orang ini, kemudian ditembak begitu saja, subhanallah. Nyawa tidak ada harganya. Kemudian perempuan diperkosa dan seterusnya, ya. Kemudian begal dan dirampok dan seterusnya. Banyak sekali madarat yang terjadi akibat khamr. Maka Islam itu telah mengajarkan bahwa khamr itu dilarang, ya, maka wajib bagi ulil amri untuk yakni menghilangkan seluruh peredaran khamr di negeri yang dikuasainya, yang dipimpinnya. Kalau tidak maka mereka akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Baik. Kemudian madarat dari khamr yang lain adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu innama yuridu syaitanu ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Innama yuridu syaitanu ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan untuk memunculkan permusuhan, ya, dan kebencian di antara kalian fil khamri wal maisir, dalam khamr dan dalam perjudian. Jadi khamr dan maisir, khamr dan judi itu adalah di antara alatnya syaitan, alat yang digunakan oleh syaitan untuk memunculkan, menyebarkan, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Yang tadi, ya, seperti khamr, orang minum khamr dia akan melakukan kriminal tanpa dia sadari. Kalau tidak mabuk saja dia bisa berbuat kriminal, apalagi ketika mabuk lebih parah lagi. Ya. Kemudian disebutkan juga, yakni ada beritanya juga, ini seorang bapak minum khamr di rumahnya, kemudian karena mabuk dia memperkosa anaknya sendiri. Subhanallah. Ajib, ya. Ini hal-hal seperti ini kalau misalkan antum mengikuti beritanya di negeri kafir, di negeri barat misalkan, banyak sekali cerita, ya, yang memilukan seperti ini gara-gara penyebabnya adalah karena mabuk. Demikian pula judi bisa dijadikan sebagai alat oleh syaitan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, ketika judi, ya, kalau sudah kalah maka marah. Ketika menang maka menyombongkan diri. Ini yakni hal-hal yang bisa memicu permusuhan dan kebencian di antara masyarakat, di antara manusia yang melakukan hal tersebut. Maka itu mengapa, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang khamr, melarang untuk meminumnya, melarang untuk menjualnya. Harganya itu, uang yang didapat dari penjualan khamr itu haram, sebagaimana yang dijelaskan di hadis pekan lalu, ya, bahwa innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan penjualan khamr. Jadi uang yang didapatkan dari khamr itu adalah haram juga. Secara umum, uang yang didapatkan dari menjual barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga haram. Uangnya juga haram. Ya, jadi ini adalah di antara madarat yang terjadi ketika seseorang itu yakni meminum khamr dan barang-barang yang haram lainnya. Nah, sekarang kalau khamr itu terlarang, apalagi narkoba. Tadi kita sudah singgung, ya. Jadi narkoba dia sifatnya juga memabukkan. Bahkan dia lebih parah, bisa menimbulkan banyak sekali halusinasi dan seterusnya. Betul tidak? Kemudian ketergantungannya lebih parah daripada khamr, kata sebagian orang, kata sebagian penelitian. Jadi oleh karena itu keharaman untuk narkoba lebih parah lagi. Ya, ini diantara penggunaan kias dalam masalah ini. Walaupun misalkan bentuk narkoba tersebut baru, tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, atau bahkan khamr, walaupun misalkan jenis khamr ini baru dibuat, baru diracik, tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa syariat itu telah menjelaskan, mengkaitkan hukum dengan illahnya. Tidak peduli nanti produknya apa, dalam bentuk apa, racikan baru atau tidak, minuman baru atau tidak, makanan baru atau tidak, selama ada illah tersebut, yaitu memabukkan, ya, maka itu adalah khamr, dan itu adalah hukumnya adalah haram. Nah, ini kata para ulama, ini adalah termasuk al-ma'lum minad din bid-darurah, termasuk perkara yang diketahui dalam agama secara darurat, yakni secara terang benderang. Orang itu langsung harusnya sudah tahu, setiap kaum muslimin tahu
bahwa khamr itu haram. Sehingga kemudian menentang hal ini, membantah hal ini dengan membawakan berbagai macam argumentasi, itu adalah kesalahan, itu adalah berbahaya. Karena ini termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Orang kafir aja tahu bahwa khamr itu diharamkan dalam Islam. Ya, orang kafir saja tahu bahwa khamr itu diharamkan dalam Islam. Ada sebagian cerita, ini pengalaman pribadi, bukan ana yang, tapi kawan ana muslim ke supermarket di negeri barat di Inggris mau beli khamr. Habis itu penjualnya itu orang kafir yang mengatakan, melihat bahwa kawan ana itu orang yakni Arab dari Timur Tengah, pasti ingin nebak, ini muslim. Disebut bukannya di dalam Islam ini haram. Dia cerita kepada ana besoknya bahwa kemarin ana mau beli khamr. Dia cerita sudah kayak itu hal yang biasa begitu. Ana kemarin mau beli khamr ke supermarket, subhanallah. Kemudian kasirnya itu mengatakan, bukankah dalam Islam itu dilarang? Maka Anda katakan, orang kafir saja tahu ya, oh, khamr itu dilarang, gimana sih antum? Ya nggak tahu habis itu. Semoga beliau yakni taubat dari hal tersebut ya. Baik. Jadi ini termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Sehingga sebagian orang liberal yang mengatakan bahwa, apa yang mereka katakan? Yang mengatakan bahwa khamr itu dilarang karena mayoritas negeri kaum muslimin di daerah tropis. Seandainya antum tinggal di negeri subtropis dekat kutub, Norwegia, Denmark, Sweden, maka khamr, Rusia misalkan, vodka ya. Maka khamr itu digunakan, punya manfaat katanya. Apa manfaatnya? Menghangatkan tubuh. Maka kita katakan, ini subhat antum sudah dibahas di Al-Quran, betul tidak? Manfaatnya ada, tetapi madaratnya lebih besar. Jadi oleh karena itu, ini termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, tidak bisa diutak-atik lagi. Antum mau pakai argumentasi apapun, ini berarti antum sedang menentang perkara yang itu terang benderang diketahui oleh seluruh kaum muslimin, ya, diketahui oleh orang awamnya, apalagi oleh para ulamanya. Maka kalau masih ada orang yang mau memperbaharui tafsir Al-Quran, memperbaharui hukum-hukum Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman yang modern katanya, ya, khamr itu dilarang itu karena di zaman dahulu orang-orang itu sangat mudah untuk berbuat kriminalitas katanya. Orang-orang Arab jahiliyah kalau minum khamr sedikit langsung banyak melakukan kriminalitas. Makanya kalau orang di zaman sekarang yang lebih civilized, yang lebih beradab, peradabannya lebih maju, maka harusnya tidak begitu haram, yakni makruh. Sebagian orang liberal berkata demikian. Ajib, antum tidak melihat tadi yang tadi kita sebutkan. Walaupun zaman sekarang antum katakan lebih beradab, tapi kelakuannya sama saja seperti, kalau sudah mabuk kelakuannya sama saja seperti orang Arab jahiliyah, karena nggak sadar. Betul tidak? Tadi banyak sekali. Itu fakta yang bisa dicek sendiri, berapa banyak perbuatan kriminal gara-gara mabuk. Nah, apalagi kalau kemudian menimbulkan ketergantungan, maka nanti timbul masalah baru. Dia akan selalu mencari cara untuk dapat uang untuk membeli hal tersebut, karena dia ketagihan, kecanduan. Jadi ketika dia kecanduan, maka dia harus punya suplai uang yang cukup terus untuk membeli hal tersebut. Kalau dia sudah tidak punya uang, dan biasanya orang seperti ini pasti malas kerja, apa yang terjadi? Kriminalitas yang lain, merampok dan mencuri dan seterusnya, ya. Maka ini penyebab semuanya adalah khamr. Makanya di dalam Islam khamr itu dilarang. Tetapi orang kafir, mereka punya prinsip yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa kalau khamr dilarang, maka kebebasan kita dilarang. Kita mengusung prinsip kebebasan, freedom. Setiap orang bebas. Setiap orang kalau sudah age of consent katanya, usia dewasa, dia bisa memilih dia mau beli khamr atau tidak, terserah dia. Kebebasan, itu prinsip yang diusung oleh negeri kafir. Adapun prinsip kaum muslimin adalah sami'na wa ta'na dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang paling bermaslahat. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang paling bermaslahat. Apa yang Allah larang, sesuatu yang dilarang itu kalau dilakukan itu akan menimbulkan madarat
Ya, jadi yakni kebebasan di dalam Islam, naam, ada kebebasan, tetapi ada koridor-koridor, ya, ada peraturan-peraturan yang membimbing supaya kebebasan itu tidak menimbulkan kemadharatan. Ya, contohnya misalkan kebebasan yang kebablasan di negeri kafir, ya misalkan senjata. Mereka bisa beli pistol, bahkan bisa beli tank kalau punya lisensinya. Coba bayangkan, antum bisa beli tank. Coba tetangga antum tiba-tiba beli tank diparkir di depan rumahnya misalkan. Kira-kira pagi-pagi antum melihat apa yang akan antum pikirkan? Ya nih, kita pindah rumah saja ya nih. Kita pindah rumah saja. Subhanallah. Jadi pemilikan senjata ketika dibebaskan, kemudian orangnya bisa minum khamr sehingga mabuk, orang-orang di jalan bisa punya senjata dengan bebas, gimana caranya kira-kira? Ya, bahaya. Makanya anak kecil, ada kriminal karena mabuk atau karena stres masuk sekolah kemudian nembakin anak kecil. Kemudian mereka tidak sadar bahwa penyebabnya adalah karena antum bebaskan khamr sama senjata dan narkoba, dan banyak yang antum bebaskan. Subhanallah. Kalau mau yakni negeri itu aman, laksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.